Oke, selamat berjumpa lagi di channel Petrus Mediaku yang selalu berbagi hal kebaikan buat kita semua. Kali ini saya akan memberikan pembelajaran tentang suhu, masih di bab suhu, kalor, dan pemuaian. Pada kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang suhu. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melakukan ini? Kedua telapak tangan ditempelkan, kemudian digosok-gosokkan, dan setelah itu telapak tangan ditempelkan di pipi misalnya. Nah, kira-kira apa yang dirasakan? Ya, betul. Jadi akan terasa hangat, apalagi jika menggosok-gosokkannya lebih lama. Oke, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu itu merupakan besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk rasa panas atau dingin. Suhu merupakan ukuran derajat atau tingkat panas suatu benda. Benda yang panas akan mempunyai derajat panas yang lebih tinggi daripada benda yang dingin. Secara satuan internasional, suhu memiliki satuan Kelvin. Namun di Indonesia ya, ini banyakkan orang menggunakan satuan Celcius. Padahal sebenarnya ya, secara internasional satuan dari suhu itu adalah Kelvin. Mengapa kita perlu memerlukan alat ukur suhu? Indera perasa bukanlah pengukur tingkat panas yang baik. Memang indera perasa itu bisa mendeteksi adanya panas atau dingin suatu benda. Tetapi sekali lagi, indera perasa itu bukan pengukur tingkat panas yang baik. Benda yang tingkat panasnya sama bisa dirasakan berbeda oleh indera yang berbeda. Misalnya ada air yang ditaruh di dalam wadah, kemudian dengan tangan kanan kalian rasakan, kemudian diganti dengan tangan kiri kalian rasakan. Nah, dari kedua tangan tadi bisa dihasilkan tingkat panas yang berbeda. Mungkin tangan kanan akan merasakan lebih panas dibandingkan dengan yang tangan kiri, padahal bendanya sama. Nah, dengan alasan itu maka indera perasa itu bukan pengukur tingkat panas yang baik. Untuk itulah suhu harus diukur dan dinyatakan secara pasti dengan angka, serta alat ukur suhu yang memiliki skala atau ukuran. Nah, alat pengukur suhu itu apa? Alat yang digunakan untuk mengukur suhu itu dinamakan termometer. Prinsip kerja dari termometer adalah keseimbangan derajat suhu. Termometer akan menerima suhu dari lingkungan sekitar atau benda yang akan diuji. Secara alamiah, suhu akan mengalir dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah. Konsep ini dikenal dengan istilah asas Black atau disebut juga hukum satu termodinamika. Apakah semua termometer sama jenisnya? Tidak. Termometer dapat dibuat dalam berbagai jenis. Jenis-jenis yang ada itu disesuaikan dengan kegunaan masing-masing. Jangkauan pengukuran satu termometer dengan termometer lain juga berbeda, sesuai dengan tujuan di mana termometer itu akan digunakan.
Perhatikan contoh berikut ini. Ada 3 gambar. Yang pertama adalah termometer laboratorium. Bentuknya seperti itu ya, kecil, panjang. Kemudian yang kedua termometer badan. Ini biasa digunakan untuk mengukur suhu badan ketika kita sedang sakit misalnya. Dan yang ketiga adalah termometer industri. Nah, masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kemudian suhunya pun berbeda-beda. Termometer laboratorium bisa sampai 100 derajat Celcius, tetapi untuk termometer badan maksimal hanya sampai 50 derajat Celcius. Lalu kemudian termometer industri dalam gambar itu bisa sampai 100 derajat Celcius. Jadi batas maksimalnya berbeda-beda sesuai dengan fungsi dari termometer itu. Termometer badan memiliki skala sekitar 30 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Mengapa demikian? Ya, karena suhu manusia tidak ada yang memiliki suhu di bawah 30 derajat Celcius ataupun di atas 50 derajat Celcius. Berbeda jika kita ingin mengukur suhu tungku peleburan pada pabrik besi yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Berbeda pula termometer yang dapat untuk mengukur suhu lemari es yang dapat mencapai suhu rendah sampai minus 10 derajat Celcius. Tentunya batas kemampuan termometer itu berbeda-beda. Karena apa? Karena disesuaikan dengan fungsi dan kegunaan termometer tersebut. Termometer berasal dari 2 suku kata dalam bahasa Latin. Yang pertama termo, itu artinya suhu atau panas, dan yang kedua meter, itu yang berarti ukur. Pelopor pertama kali yang menggunakan termometer secara terukur adalah ilmuwan Galileo Galilei yang berasal dari Italia pada tahun 1593. Pada umumnya, zat pengisi alat termometer itu adalah zat cair alkohol dan air raksa atau merkuri. Kalau sekarang ini ya ramai digunakan termometer tembak atau termogan ya, yang biasa kita gunakan untuk mendeteksi suhu tubuh untuk memenuhi protokol kesehatan ya. Prinsip kerjanya adalah menggunakan alat detektor pancaran suhu tubuh yang telah diubah menjadi energi radiasi atau pancaran. Jadi dengan sensor suhu, alat termogan ini tidak perlu ditempelkan ya, tetapi cukup didekatkan saja, nanti sudah bisa mendetek berapa suhu tubuh. Secara kultur budaya, informasi mengenai angka suhu di benua Eropa itu disampaikan melalui skala Fahrenheit. Di negara-negara Eropa atau Amerika Serikat, di sana kalian tidak akan mendapati informasi suhu dalam skala Celcius. Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia rata-rata ya suhu itu dinyatakan dalam derajat Celcius. Ada perbedaan dengan negara lain. Untuk itu kita membutuhkan ukuran pembanding atau yang dikenal sebagai skala. Skala suhu menunjukkan seberapa besar nilai suhu benda yang sedang diukur. Agar semua orang di seluruh dunia menyimpulkan nilai suhu yang sama, maka perlu ditetapkan skala suhu secara internasional. Nah, di sini saya tunjukkan ada 4 buah termometer. Yang pertama adalah Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Masing-masing termometer ini memiliki titik tetap bawah dan titik tetap atas yang berbeda. Akibatnya jumlah skala setiap termometer pun berbeda.
Misalnya yang pertama adalah Celcius. Celcius itu yang paling bawah itu 0 derajat Celcius, sedangkan yang paling atas adalah 100 derajat Celcius. Kemudian dibagi menjadi 100 skala. Untuk Reaumur, titik tetap bawahnya 0 derajat Reaumur, tetapi titik tetap atasnya adalah 80 derajat Reaumur. Dan jumlah skalanya 80. Termometer Fahrenheit, titik tetap bawahnya itu 32 derajat Fahrenheit dan titik tetap atasnya adalah 212 derajat Fahrenheit. Dibagi menjadi 180 skala. Sedangkan yang keempat, termometer Kelvin, itu titik tetap bawahnya adalah 273 Kelvin dan titik tetap atasnya 373 Kelvin. Dibagi menjadi 100 skala. Sekarang kita akan mempelajari tentang konversi suhu. Konversi suhu artinya mengubah satuan suhu dari termometer yang satu ke termometer yang lain. Yang pertama, Celcius diubah menjadi Reaumur. Caranya adalah R sama dengan 4/5 kali C atau 4/5 kali Celcius. Yang kedua, Reaumur diubah menjadi Celcius. Caranya yaitu Celcius sama dengan 5 Reaumur diubah menjadi Celcius. Caranya yaitu Celcius sama dengan 5/4 kali Reaumur. Nah, contoh soal. Suatu benda memiliki suhu dalam skala Celcius sebesar 100 derajat Celcius. Berapakah suhu benda tersebut dalam skala Reaumur? Nah, kita gunakan persamaan yang pertama. Reaumur sama dengan 4/5 kali Celcius, sama dengan 4/5 kali 100. Hasilnya adalah 80 Reaumur. Jadi suhu benda dalam skala Reaumur adalah 80 derajat Reaumur. Konversi suhu Celcius menjadi Fahrenheit, yaitu dengan cara Fahrenheit sama dengan 9/5 kali Celcius, kemudian hasilnya ditambah dengan 32. Sedangkan bila dibalik, yaitu Fahrenheit diubah menjadi Celcius, caranya Celcius sama dengan 5/9 kali dalam kurung Fahrenheit dikurangi dulu dengan 32. Contoh soal, diketahui suatu benda memiliki suhu dalam skala Fahrenheit sebesar 122 Fahrenheit. Apabila dikonversi ke dalam skala Celcius, berapakah suhu benda tersebut? Nah, kita gunakan untuk persamaan yang kedua. Celcius sama dengan 5/9 kali dalam kurung Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 5/9 kali 122 dikurangi 32. Yang di dalam kurung dikerjakan dulu, hasilnya 90. Maka ya 5/9 kali 90 hasilnya adalah 150 derajat Celcius. Jadi suhu benda dalam skala Fahrenheit adalah 150 derajat Celcius. Lalu kemudian untuk konversi suhu Celcius diubah menjadi Kelvin. Ini caranya paling gampang, tinggal Kelvin itu sama dengan Celcius ditambah 273. Contoh, diketahui suatu benda memiliki suhu dalam skala Celcius sebesar 50 derajat Celcius. Apabila dikonversi ke dalam skala Kelvin, berapakah suhunya? Nah, caranya yaitu Celcius ditambah dengan 273 sama dengan 50 ditambah 273, hasilnya adalah 323 Kelvin. Maka suhu benda dalam skala Kelvin adalah 323. Lalu anak-anak, setelah tadi
kita pelajari bersama tentang suhu dan bagaimana kita mengubah skala suhu. Berikut ini ada tugas mandiri yang bisa kalian kerjakan. Ada 5 soal. Yang pertama adalah mengapa indera perasa bukan pengukur suhu? Jelaskan. Nomor 2, sebutkan contoh termometer dan kegunaannya. 3. Suatu benda memiliki suhu dalam skala Celcius sebesar 80 derajat. Berapakah suhu benda tersebut dalam skala Reaumur? Yang nomor 4, diketahui suatu benda memiliki suhu dalam skala Fahrenheit sebesar 86 derajat Fahrenheit. Apabila dikonversi ke dalam skala Celcius, berapakah suhu benda tersebut? 5. Diketahui suatu benda memiliki suhu dalam skala Celcius sebesar 35 derajat Celcius. Apabila dikonversi ke dalam skala Kelvin, berapakah suhu benda tersebut? Nah, silakan ada 5 soal ini dikerjakan sebagai tugas mandiri untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang suhu. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat untuk giat belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih.